Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kakak-kakak semuanya dimanapun berada dalam rangka pelatihan kita penyelenggaraan ekskul wajib Pramuka secara daring yang kita laksanakan kerjasama antara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang dengan Universitas Bung Hatta. Kakak, pada sesi ini saya akan memaparkan tentang bagaimana penyelenggaraan ekskul wajib pramuka itu secara daring. Dan pada kesempatan ini, sebelum materi ini saya lanjutkan, ada beberapa istilah penting yang perlu kita jadikan catatan terlebih dahulu yang berkenaan dengan penyampaian materi ini. Dan istilah-istilah tersebut, istilah penting tersebut, sebagaimana kakak lihat pada tayangan, yang terlain adalah kepramukaan, pramuka, pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, dan semua ini adalah istilah yang tercakup dalam materi pembahasan kita saat ini. Kemudian relevansi, link and match, istilah lamanya, dan sekarang kita ada istilah merdeka belajar. Kemudian kita melihat ada istilah tujuan pendidikan pramuka. Di dalamnya itu ada beberapa istilah-istilah lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kemudian inovasi pendidikan dan perubahan sistem pembelajaran, masalah yang berhubungan dengan globalisasi, disrupsi, ekstrakurikuler wajib pramuka, kurikulum 2013, karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara kurikulum 2013 dengan ekstrakurikuler wajib pramuka. Itu diantara beberapa istilah-istilah penting yang akan muncul pada pembahasan kali ini. Kakak-kakak yang berbahagia, mengapa kita pramuka itu ekskul wajib? Kenapa harus ekskul wajib pramuka itu? Nah, tentu ada dasarnya. Kenapa harus menjadi ekskul wajib? Nah, dasarnya itu secara hukum memang ada Permendikbud RI nomor 63 tahun 2014. Tetapi di atas itu ada payung hukumnya lagi, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang pramuka. Jadi pramuka itu sekarang berada di bawah undang-undang. Tapi sebelum undang-undang itu ada lagi yang lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 45, dan secara sejarah, landasan yuridis, historisnya, bahwa fakta gerakan pramuka atau pendidikan pramuka tersebut bahagian tidak terpisah dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah kita ketahui mengapa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ekstrakurikulernya kurikulum 2013 dalam konteks sekarang ini. Kakak, pendidikan pramuka merupakan penguat pendidikan formal dan pendidikan informal. Jadi kalau kita tahu pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah, pendidikan informal adalah pendidikan di keluarga. Dan kehadiran gerakan pramuka atau pendidikan kepramukaan itu adalah sebagai pendidikan non formal merupakan penguatan dari pendidikan formal dan informal tersebut yang semuanya tercakup di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kakak, ke depan kita tahu bahwa kita berharap dengan adanya pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional kita sekarang ini, kita ingin melahirkan generasi emas di tahun 2045. Generasi emas di tahun 2045 itu adalah generasi yang tentunya memiliki berbagai macam hal pada dirinya, atau sosok yang memiliki berbagai macam halnya yang terdiri dari tidak hanya kompetensi tetapi juga karakter. Tidak hanya kompetensi dan karakter, tetapi juga di sana ada literasi. Literasi itu apa? Literasi mereka paham dan mereka mengimplementasikan pemahamannya. Kompetensi terdiri dari pengetahuan dan juga keterampilan. Karakter ada di situ, sikap dan kepribadian. Jadi generasi emas tahun 2045 yang kita harapkan itu adalah generasi paripurna yang memiliki hal ini sehingga mereka dapat hidup di era baru nantinya. Kakak yang berbahagia, kalau kita lihat tujuan gerakan pramuka adalah semuanya mengarah kepada pencapaian generasi emas tahun 2045 tadi. Kalau kita lihat dari sisi tujuan pendidikan nasional, termasuk juga tujuan pendidikan pramuka, semuanya itu tidak ada yang bertentangan. Malah semuanya itu bersama-sama bagaimana satu saat generasi emas atau sosok generasi emas itu akan hadir. Oleh karena itu, antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan pramuka adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan nasional berdasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan pramuka berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Kakak-kakak, nah itulah generasi emas yang kita harapkan hadir nantinya, memiliki kecerdasan-kecerdasan, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, yang nanti mereka akan menjadi generasi emas di tahun 2045 yang kita harapkan tadi.
Kenapa tahun 2045-nya? Sebab itu 100 tahun semenjak Indonesia merdeka 1945 sampai ke 2045 itu adalah 100 tahun. Nah, sekarang kita berada dalam konteks merdeka belajar, kakak-kakak semuanya. Tentu semua kita sudah tahu mengapa ada merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu maksudnya setelah kita telusuri adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang riang gembira. Nah, pada hakikatnya di pramuka juga demikian. Pramuka itu adalah pembelajaran yang riang gembira. Anak-anak bermain dan belajar di alam terbuka dan mereka riang gembira. Sebenarnya ini konsepnya sudah ada di dalam pramuka. Cuma barangkali ini terlupa dalam pelaksanaannya. Sehingga kita menganggap pendidikan pramuka itu sama dengan di sekolah. Padahal itu sebenarnya bagaimana membuat itu belajar, tumbuh dengan riang gembira dan tumbuh menjadi anak yang memiliki berbagai hal, berbagai kecerdasan. Seperti tadi disampaikan, memiliki literasi pemahaman, memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, memiliki karakter. Ini mereka harus memperoleh itu semuanya dalam konteks pembelajaran. Dan bagaimana pelaksanaan merdeka belajar itu? Kita lihat di sini adalah di luar kelas, di alam terbuka. Sebenarnya di pramuka juga sudah dilaksanakan. Hanya saja kita sekarang ini sering menganggap pembelajaran itu di dalam kelas saja semuanya. Sebenarnya di alam terbuka juga sebagai arena belajar, baik itu untuk merdeka belajar itu sendiri bagi para siswa kita, termasuk apalagi di pramuka yang belajarnya di alam terbuka. Nah, bagaimana pelaksanaan ekskul wajib pramuka pada masa sekarang ini, dalam masa era tatanan baru saat ini? Nah, itu yang menjadi pokok persoalan kita pada kesempatan ini. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita ketika pembelajaran itu semuanya berubah dari sistem luring menjadi daring. Kakak-kakak yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya prinsip dasar metode pendidikan pramuka itu ada 8. Ya. Nah, 8 ini merupakan prinsip dasar. Nah, pengembangannya boleh saja, tapi yang 8 ini tidak boleh dilupakan. Bagaimana penyelenggaraan pramuka, di mana dan kapan saja penyelenggaraan pendidikan pramuka tetap mengacu kepada ke-8 prinsip dasar ini. Nah, kita sekarang berada pada masa kini. Masa kini dengan fenomena kekinian. Tentunya fenomena kekinian itu ada plus minusnya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Masa kini ini bisa juga dinamakan dengan era digital, bisa juga dinamakan dengan masa yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Tapi di masa ini juga terjadi disrupsi, hal-hal baru mendadak muncul, membuat kita tuh kaget-kaget semuanya. Itu dikatakan dengan disrupsi. Dan masa kini itu juga dikatakan masa di mana terjadi sebuah revolusi industri yang kita kenal dengan revolusi 4.0. Sebenarnya tidak hanya cukup 4.0, sudah 4.0 plus kita saat ini berada. Kakak-kakak semuanya, dalam kondisi sekarang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada beberapa prinsip dasar pengelolaan pembelajaran. Nah, ini merupakan acuan kita. Namun, bagaimanapun kita melaksanakan pendidikan pramuka ini secara daring, tetap mengacu kepada prinsip dasar pendidikan pramuka dan juga prinsip dalam pengelolaan pembelajaran dalam kondisi khusus, sebagaimana peraturan dari Permendikbud ini. Dan itu tetap kita lakukan. Ya, cuma sekarang bagaimana caranya kita mensiasatinya? Nah, mensiasatinya dalam konteks pembelajaran yang sekarang ini dilaksanakan secara daring, dan itu tidak terlepas pramuka pun pelaksanaan ekskul wajibnya juga diselenggarakan secara daring. Kakak yang berbahagia, pengelolaan pendidikan pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Kalau sebagaimana kita ketahui bahwasanya pramuka itu ekskul wajib, ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikulernya kurikulum 2013. Ketika di sekolah itu dilaksanakan kurikulum 2013, maka ekstrakurikulumnya adalah salah satunya atau yang dipilih sebagai wajib itu adalah pramuka. Banyak ekstrakurikuler yang lain sebenarnya, tetapi pramuka menjadi wajib. Kenapa wajib? Tadi sudah diuraikan landasan kenapa pramuka dipilih sebagai ekstrakurikuler wajib. Itu diantaranya adalah kaitan erat dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kakak, bagaimana pelaksanaan ekskul wajib pramuka? Nah, sebagaimana kita ketahui ada 3 macam model pelaksanaan ekskul wajib pramuka tersebut. Ada yang dikatakan model blok, ada dikatakan model aktualisasi, ada dikatakan dengan model reguler. Nah, kalau model blok tidak akan kita bahas di sini, kita fokus pada aktualisasi dengan reguler. So, blok itu hanya dilaksanakan sekali 1 semester atau sekali dalam 1 tahun. Dalam bentuk pengenalan saja. Sementara aktualisasi, pelaksanaan ekskul wajib pramuka aktualisasi ini sama halnya dengan pelaksanaan mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan itu terjadwal. Ya.
Bagaimana sebuah mata pelajaran dijadwalkan di kelas, di sekolah, maka seperti itu pula lah pramuka. Jadi pramuka itu ibarat di dalam model aktualisasi ini dilaksanakan seperti halnya mata pelajaran. Nah, itu yang dikatakan dengan model aktualisasi. Bagaimana dengan model reguler? Model reguler adalah khusus bagi anak-anak yang berminat secara khusus kepada kepramukaan. Maka mereka dikelompokkan dalam kelompok reguler. Nah, kalau di sekolah itu ada gugus depan, maka anak-anak yang reguler ini masuk ke gugus depan. Nah, sementara yang aktualisasi, bagaimana? Aktualisasi ini adalah mereka wajib belajar tentang kepramukaan. Apa maksudnya mereka wajib belajar tentang kepramukaan? Maksudnya bukan mereka sekadar mempelajari pramuka, tetapi adalah mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran kepramukaan tersebut. Yaitu apa nilai-nilainya, seperti nilai karakter, nilai kepemimpinan, nilai-nilai kecerdasan, nilai-nilai bela negara, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kemanajemenan. Itu yang akan mereka pelajari secara khusus dalam bentuk terjadwal di sekolah atau di kelas mereka. Kakak-kakak, sehingga pada gilirannya peserta didik kita ini memiliki kecakapan hidup. Ya, kecakapan hidup dibutuhkan pada masa kini dan juga di masa yang akan datang. Apa itu kecakapan hidup masa kini yang dibutuhkan sebagai tantangan untuk mempersiapkan diri pada masa yang akan datang? Nah, itulah dia dari 1 sampai 6 sebagaimana yang saya paparkan dan kakak-kakak saksikan. Kakak yang berbahagia, ini kira-kira bagaimana wujud implementasi ekskul wajib pramuka sebagaimana digariskan pada Permendikbud 63 ini. Sekarang pembelajaran kita sudah berubah, ya. Sebagaimana kita ketahui, ada 2 macam jenis model pembelajaran. Ada yang namanya sinkroni, ada namanya asinkronus. Sinkronus dan asinkronus. Kakak semuanya tentu kita tahu bahwa sinkronus itu seperti kita biasa di sekolah, tetap muka pada jam tertentu. Nah, sekarang asinkronus itu apa? Itu tidak dengan tetap muka lagi. Cuman masih ada satu tetap muka yang menjadi catatan kita semuanya, yang sekarang terjadi pada masa ini. Bagaimana caranya? Yaitu sinkronus di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Ya, menggunakan seperti misalnya video conference atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu sehingga masih memungkinkan antara peserta didik dengan pendidiknya bertatap muka. Nah, sementara yang asinkronus, itu yang waktu yang berbeda, tidak bertatap muka secara langsung, nah menggunakan email atau aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi pada masa sekarang ini yang sinkronus yang berupa tatap muka di satu tempat yang sama seperti di kelas, nah itu yang ditiadakan, tapi itu tidak menutup kemungkinan tatap muka dilaksanakan secara online. Barangkali untuk kesempatan ini, sesi pertama ini itu dulu saya sampaikan pada kakak semuanya untuk bisa menjadi catatan pemahaman kita tentang ekskul wajib pramuka ini. Demikian dari saya, terima kasih.